tempat tidur di Indonesia ada 389.000. Saya di awal tahun pernah bilang 30% dialokasikan ke COVID, ya. Jadi sekarang kita baru konversi 85.000, terisi 60.000. Gue diusir dari kosan ketika gue mengalami COVID dan gue nggak ada uang buat isoman yang berbayar. Mau keluar itu ke puskesmas, Bang. Gimana sih mau mati di sini nggak ada obat. Selamat malam pemirsa, di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di tanah air, ternyata temuan di lapangan banyak sekali pasien yang terpaksa isolasi mandiri. Bahkan lapor COVID-19 data sementara menunjukkan ada 400-an lebih pasien isoman yang dinyatakan meninggal dunia. Iya, padahal kalau kita lihat sebenarnya memang rumah sakit sudah bahkan bornya, keterisian tempat tidur sudah hampir mencapai 100%. Sejumlah rumah sakit bahkan sudah di angka 100%. Kemudian tenaga medis juga sudah kewalahan, Andro, untuk menangani hal ini, sehingga memang sebagian masyarakat harus isolasi mandiri. Tapi pertanyaannya, bagaimanakah pantauan dari fasilitas kesehatan untuk menjangkau mereka supaya kemudian kondisi kesehatan mereka terpantau? Itu yang harus dievaluasi di lapangan agar tidak ada lagi yang menjadi korban jiwa ketika mereka terpaksa memilih tinggal sendiri, merawat diri sendiri karena terpapar virus corona. Tidak hanya fasilitas kesehatan maupun tenaga medis saja, tapi juga warga sekitar, keluarga juga harus tolong-menolong, bantu-membantu, bahu-membahu. Ini juga yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang juga menyatakan bahwa ini adalah PR bersama, ini adalah ujian besar bagi negara ini, di mana kita semua, masyarakat, pemerintah, dan juga segala bentuk petugas dan juga pejabat juga harus saling bantu-membantu, tolong-menolong. Kita dengarkan terlebih dahulu di pernyataan langsung dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Penyebaran virus masih terus terjadi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Semua pihak harus berkolaborasi, bekerja sama, saling tolong-menolong, bergotong royong untuk mengatasi ujian yang maha berat ini. Itu pesan dari Presiden Joko Widodo yang harusnya dijalankan di lapangan. Dari tingkat terendah terlebih dahulu, di circle RT RW harusnya solidaritas saling tolong-menolong satu sama lain. Tapi ternyata ada kejadian pemirsa, di Cilincing, Jakarta, seorang warga yang mendapatkan intimidasi dari tetangganya sendiri karena ternyata di dalam rumah tersebut ada yang sedang menjalani isolasi mandiri akibat COVID-19. Keluar apaan? Orang nggak ada obat. Ini isolasi, lihat. Apanya? Gak ada obat di sini. Mau keluar itu ke puskesmas, Bang. Gimana sih mau mati di sini nggak ada obat. Weh, apaan lo, Bang? Berisik lo. Berisik. Berisik. Apanya? Tahu malah. Lo kan pada positif keluarga lo. Nggak ada obat di sini, mau gimana, Bang? Sungguh disayangkan ya bagaimana kemudian hal ini terjadi. Warga yang seharusnya bahu-membahu saling menolong, bahkan kemudian bisa saja memenuhi kebutuhan dari pasien yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah, justru melakukan hal sebaiknya. Tapi keesokan harinya, Andro, pihak polisi setempat atau Polsek di Cilincing ini kemudian datang mengecek langsung kondisi di lapangan dan juga memberikan contoh dan juga hal yang seharusnya dilakukan, yaitu memberikan bantuan, sembako, dan juga menanyakan apa kebutuhan dari pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri tersebut. Saya Kapolsek Cilincing, Kompol Slamet, Bu. Ibu kemarin sudah di PCR ya? Sudah, tinggal nunggu hasilnya ya. Ibu sudah berapa hari? Dari hari Rabu ya? Oh ya. Ya Bu, ini ada sembako Bu. Ada 2 box sembako, tolong diterima ya Bu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Kami yakin kejadian serupa tidak hanya terjadi di ibu kota, tapi di Jabodetabek, bahkan di luar Pulau Jawa dan juga Bali juga ada ditemukan hal tersebut. Di Bogor, Jawa Barat, pemirsa, yang pertama pasien COVID-19 yang jelas terpapar. Kemudian ada juga ibu hamil yang statusnya positif, kabarnya ditolak oleh salah satu puskesmas. Bahkan terdengar ada suara seperti orang yang sedang karaoke di dalam puskesmas Diabaikan tersebut. begitu?
Itu dia, meskipun yang bersangkutan sudah meminta maaf. Coba kita lihat terlebih dahulu video awalnya seperti apa ini. Pak, ini saya mau lapor. Saya mau lapor. Kalau bisa diremati. Karena saya mau lapor, saya ini habis antigen positif. Terus sama dari puskesmas di sana suruh ke sini lapornya katanya. Enggak ada Bu. Terus gimana dong? Udah belajar ya. Nah, setelah viralnya video tersebut yang cukup disayangkan tentunya bagaimana tenaga medis yang harusnya kemudian memberikan pelayanan penuh sebagai garda terdepan kemudian melakukan hal tersebut. Tapi permintaan maaf Sangat disayangkan. Sudah dilayangkan. viral, sudah masif di media sosial, baru minta maaf kan Maria. Harusnya sebelum itu ya sudah, tindakannya tegas dan juga cepat di lapangan. Iya, tapi kemudian hal ini sudah dilakukan itikat baiklah dari pihak Puskesmas Antur dan juga pemirsa. Nah, sebenarnya banyaknya kemudian bahkan ratusan masyarakat yang menjalani isolasi mandiri meninggal dunia di Indonesia. Ini fakta, datanya ada, kemudian pertanyaannya tanggung jawab siapa? Kita akan langsung bahas hal ini di meja catatan Demokrasi. Kita sambut langsung, sudah ada narasumber kami yang sudah hadir di sini, ada Dr. Eva Sridiada selaku Ketua Dokter Indonesia Bersatu. Silahkan, Dokter. Selamat malam, Dokter. Assalamualaikum. Salam sehat, Dr. Eva. Saya juga mengundang ada Bang Fadlizon, anggota DPR fraksi Partai Gerindra. Bang Fadlizon, terima kasih banyak sudah hadir. Bang. Selamat malam, Bang Fadlizon. Bang Fadli. Sebenarnya pemirsa banyak juga sederet kisah pilu dari para pasien yang menjalani isolasi mandiri. Kami juga melibatkan masyarakat. Ini ada Mas Ade Abur yang merupakan kerabat pasien yang sempat merawat temannya sendiri yang sedang isoman. Meskipun dengan berat hati kami katakan teman dari Mas Ade ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Turut berduka cita kami Mas Ade Abur. Tapi Mas Ade, selamat malam Mas Ade. Assalamualaikum. Selamat malam Mas Ade. Selamat malam Mas Andro, Mbak Maria. Mas Ade, bisa Anda ceritakan Mas Ade bagaimana ketika Anda berada di satu atap dengan teman Anda merawat ia yang sedang isoman? Bagaimana awalnya? Mas Ade berarti sempat merawat langsung teman Anda yang sedang positif COVID ya Mas ya? Bisa diceritakan awalnya Mas? Iya, awalnya pada sekitar tanggal 25 teman saya ini ngeluh sakit demam. Nah, sampai 3 hari nggak sembuh-sembuh demamnya, akhirnya dari pihak kantor juga merekomendasikan untuk tes COVID ini, Mbak. Kemudian ya ternyata hasilnya awalnya tes swab antigen positif, dilanjutkan dengan PCR positif, akhirnya dia memutuskan untuk isolasi mandiri aja di rumah karena dia nggak mau dirawat waktu itu, waktu pertama kali kejadian dia positif. Nah, tapi pada saat tanggal 25 itu saya telepon, saya tanya-tanya ke dia bilang cuma demam biasa. Tapi saya selalu kontek-kontek kan, setiap hari saya kontekkan gimana. Tanggal 1 baru akhirnya dia terbuka sama saya. Kata dia hasil, dia ceknya tanggal 28, Mbak. Tanggal 28 dan tanggal 1 dia cerita hasil aku positif nih gitu. Wah, terus gimana? Saya mau tanya, terus gimana untuk pengobatan, untuk makan, untuk apa segala macam? Saya tanya gitu. Terus dia bilang, oh alhamdulillah sih kalau buat makan dan obat-obatan semua disuplai full dari kantor. Cuman nggak kemakan katanya. Makanan yang dikirim apa dia nggak nafsu makan, pokoknya nggak pengen makan gitu. Mas Ade, tempat Mas Ade ini artinya hanya tinggal sendirian ya di apartemen tersebut? Iya, betul. Nah, karena dia nggak nafsu makan, terus saya tanya, kamu pengen makan apa? Pengen makan ini. Oh ya udah, kalau misalnya pengen makan apa, bilang aja. Nanti biasa saya anterin. Kadang-kadang dia bilang pengen bubur ayam, saya anterin bubur ayam. Dia pengen dimasakin jengkol, pernah. Akhirnya saya beliin jengkol. Terus kebetulan saya sama beberapa teman di sini juga ganti-gantian ngambil suplai yang dikirim dari kantornya dia ke unitnya teman saya ini. Nah, sama dia sakit, pintu nggak pernah dikunci sih, jadi buat memudahkan. Jadi setiap kita mau nganter suplai, masuk, awalnya kita gantung di pintu, terus dia bilang jangan gantung di pintu, saya nggak kuat buat ngambilnya, taruh di kasur aja, kata dia gitu kan. Mas Ade. Akhirnya, ya. Mas Ade, apakah sempat membujuk teman Mas Ade ini, almarhum, untuk ke puskesmas, untuk langsung berobat ke rumah sakit? Ada tidak Mas ajakan ke sana?
Sempet sih, cuman dia bilang nanti dulu. Tapi 2 hari sebelum kami menemukan beliau ngomong sih ke saya, kayaknya pengen dirawat deh gitu katanya. Oke, kondisi terakhirnya memang seperti apa, Mas? Dan apakah ada informasi komorbid yang dimiliki oleh almarhum? Oh, kalau informasi itu nggak ada. Nggak ada, saya nggak dapat informasi seperti itu, Mbak Maria. Karena dia akhirnya udah ngerasain sendiri lemes, akhirnya hari Kamis 2 hari sebelum saya menemukan beliau, dia bilang sih pengen dirawat. Saya sempat pesimis waktu itu, aduh rumah sakit penuh, cari di mana ya, kita coba cari dulu ya, saya bilang gitu. Nah, itu Kamis itu terakhir kali saya komunikasi sama beliau. Dan hari Jumat saya coba WA, saya coba telepon, nggak ngangkat-ngangkat. Cuman karena saya ada kesibukan, ya saya lupa. Nah, hari Sabtu masih nggak ngangkat juga, baru panik. Akhirnya saya berdua sama teman saya inisiatif buat ke kamarnya. Pas kita buka, loh kok dia nggak ada di tempat tidur gitu. Ini gimana kok dia nggak ada di tempat tidur? Apa dia pergi, apa dia udah ke rumah sakit? Tapi suasana tempat tidurnya berantakan gitu sih. Terus kata teman saya yang barengan sama saya ngecek itu, coba ke dalam, siapa tahu lagi di kamar mandi katanya kan. Akhirnya kita beraniin aja dengan pakai double masker, berbekal double masker sama hand sanitizer, kita masuk ke dalam. Terus saya lanjut pelan-pelan dan aduh saya kebayang. Yeah. Waktu itu saya temuin dia, saya nggak ada pikiran kalau dia udah nggak ada. Dia ke baring, jatuh dari tempat tidur dalam posisi lagi mau buang air, bahkan belum sempat pakai celana gitu, terus terguling ke samping sampai kepalanya nyender. Saya ngeliat muka dia itu putih gitu, saya pikir dia pingsan gitu kan. Saya udah mau datang buat ngambil, buat mengangkat, tapi sama teman saya diingetin, nggak boleh dipegang kata dia gitu. Kita pakai prosedur. Akhirnya saya turun ke bawah, saya hubungin pihak security, apartemen. Udah jadi pihak security apartemen yang menghubungin Satgas Covid, pihak rumah sakit. Kita nemuinnya jam 5. Dan petugas ambulan dan Satgas itu petugas ambulan itu baru datang jam 8 malam. Dan jam 8 malam itu, selama menunggu itu kita masih was-was, aduh jangan-jangan dia masih ada, jangan-jangan dia masih ada, harusnya kita langsung tolong, langsung apa gitu kan. Tapi kita dilarang buat kontak langsung gitu ya, sama beliau. Baik, Mas Ade, itu kan selama proses menunggu ambulan datang, Mas Ade, kami yakin saat ini Mas Ade sangat shock sekali ketika melihat langsung jasad dari teman Anda sendiri. Kami yakin duka itu masih sangat mendalam, Mas Ade. Tapi paling tidak, Mas Ade, dari waktu tunggu itu apakah Mas Ade sempat menghubungi pihak keluarga, bertanya langsung untuk memastikan memang saat ini kondisi teman Anda sudah tidak bernyawa? Saya hubungin semua temennya, teman kantornya, tempat kerjanya, saya hubungin, tapi saya nggak berani bilang dia udah nggak ada, saya nggak berani nyimpulin dia udah nggak ada, karena saya takut takut menimbulkan berita yang udah kepanikan duluan, karena saya juga berharap dia masih ada. Dan akhirnya begitu petugas datang dengan APD lengkap, naik ke atas, langsung periksa beliau. Dan si petugas bilang, katanya beliau udah nggak ada sejak sekitar 3 atau 4 jam yang lalu dari perkiraan ngelihat kondisi mayatnya. Mas Ade, dari mulai kemudian Mas Ade menemukan teman Mas Ade dalam kondisi tidak bernyawa tersebut hingga kemudian menunggu petugas datang, selang waktu tunggunya berapa lama Mas Ade? Sekitar 3 jam, Mbak. Sekitar 3 jam. Itu dikarenakan memang pihak puskesmas atau pihak petugas tempat yang memang jaraknya jauh, atau alasan apa yang disampaikan? Saya juga kurang tahu sih. Saya yang menghubungin kan kebetulan dari pihak security building, dari pihak pengelola building. Karena kan udah saya serahkan ke pihak pengelola building untuk pengurusan itu. Katanya disuruh tunggu gitu aja sih. Nggak ada alasan apa bilang keterlambatannya. Tapi Mas Ade, kalau dari penanganan yang Anda lihat bagaimana tenaga medis yang datang meskipun menunggu cukup lama 3 jam? Ya, tenaga medis cukup baik sih pelayanannya, begitu datang pakai APD lengkap langsung naik, dia meriksa dulu, petugas medisnya meriksa dulu
oh ternyata udah nggak ada, terus turun lagi, bawa apa namanya yang Tandu? tempat tandu, naik lagi ke atas, terus dibungkus jenazahnya kayak pasien jenazah COVID lainnya. Oke. Nah kita tahunya pas dia turun baru kira kan nunggu di bawah, nggak berani di atas. Nah, pas di bawah itu baru dia ngomong sama petugasnya, ini udah nggak ada ya Pak, nggak boleh dilihat gitu. Udah nggak ada Mas, nggak boleh dilihat kata dia. Karena gitu. memang Udah, protokol kira gitu. COVID-19 yang harus diterapkan begitu ya, Mas Ade. Mas Ade, Iya, padahal semua keluarga di situ nungguin pengen lihat buat terakhir kali, tapi dilarang. ya karena itu memang sudah protokolnya seperti itu protapnya. Mas Ade kan yang menangani langsung, mengawasi dan juga memberikan bantuan terhadap teman Mas Ade selama isoman ya. Tahu tidak obat-obatan apa saja yang kemudian dikonsumsi oleh teman Mas Ade? Obat-obatan untuk penanganan COVID-19 apakah juga kemudian ia sempat minum, diberikan juga oleh pihak kantor maupun puskesmas setempat? Yang dari kantor yang saya tahu sih, karena saya ngambil paket dari kantor, cuma vitamin aja sih yang saya tahu. Jadi kita nggak ada asumsi dia dalam kondisi parah. Karena yang dikasih vitamin. Dan selama sakit beliau juga nggak pernah ngeluh yang sakit-sakit banget gitu. Kita video call dia kelihatan masih, ya suaranya kayak orang abis lari sih. Cuman dia bilang masih oke. Yang dikeluhkan apa saja sih Mas? Misalnya adakah sesak nafas, lemas, demam? Sesak nafas, demam, sama linu-linu gitu. Baik, mirip-mirip gejala COVID yang lain. Sekali lagi Mas Ade, kami turut berduka Mas Ade. Semoga dari Anda sebagai kerabat kemudian keluarga juga terus mendoakan rekan Anda yang tinggal satu gedung. Terima kasih banyak Mas Ade Abur sudah berbagi di Catatan Demokrasi. Semoga ini menjadi gambaran karena sesaat lagi pemirsa kita akan mengajak Anda untuk mendengarkan kisah-kisah pilu lainnya para pasien yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi.